Bacut kisah ke pantai barat, di sini tempat indah lagoina, menyenawa tenep tiup sia. Oh Aceh Barat tempat wisata, kota Melabu Jeddah Kanewayang, di otak pandang laut India, sinandunglah para pahlawan, para pejuang Aceh mulia. Ke pantai barat, di sini tempat indah lagoina, menyenawa tenep tiup sia. Oh Aceh Barat tempat wisata, kota Melabu Jeddah Kanewayang, di otak pandang laut India, sinandunglah para pahlawan, para pejuang Aceh mulia. Jalan-jalan berdua, jalan kaki saat turun hujan, basah baju kita, basah hati kita, mesra berpayung daun pisang. Aku pun merasakan mesra malam itu, walau basah bajuku, rela aku rela. Betapa mulia hatimu, oh Dinda, Dinda kekasihku, mau berkorban. Siapa tahu nanti Tuhan menghendaki daun pisang menjadi payung sutra. Kenangan malam minggu waktu jalan-jalan. Putihnya air susu seputih cintaku, dan akan kutuang ke dalam gelas asmara. Tulusnya cintaku ini bukan emas Tuhan, tak mungkin ku lari dari adik seorang. Berjanji, berjanji, berjanji kita saling setia. Kenangan malam minggu waktu jalan-jalan berdua, jalan kaki saat turun hujan. Kalau daun pisangnya kering bagaimana? Pokoknya cinta abang kan gak kering. Abang bisa aja. La
Putihnya air susu seputih cintaku, dan akan kutuang ke dalam gelas asmara. Tulusnya cintaku ini bukan emas sepuhan, tak mungkin ku lari dari adik seorang. Berjanji, berjanji, berjanji kita saling setia. Ada yang minta. Oh ya? Itu. Memori dalam pisang basah terlupakan. Memori dalam pisang semoga jadi kenangan. Memori dalam pisang takkan terlupakan. Memori dalam pisang semoga jadi kenangan. Memori dalam pisang takkan terlupakan. Memori dalam pisang. Ya, silakan rekan-rekan yang sudah hadir untuk mengambil tempat yang telah kami sediakan. Iya. Ketika anak didik setelah berhasil, ya, kembali guru memberikan penghormatan. Ini bukan sebuah penghormatan, tapi sebuah kebanggaan kepada anak didik. Iya. Salah satu daripada anak-anak guru kita telah menjadi Bupati Aceh Barat. Mudah-mudahan disusul oleh murid-muridnya yang lain. Siapa sih malam minggu ketuk-ketuk pintu? Hatiku bertanya-tanya. Sungguh aneh tapi nyata, memang dia. Siang tadi jumpa di depan rumah, senyum-senyum padaku, aku pun jadi malu. Akhirnya ada tamu malam minggu. Siapa sih malam minggu ketuk-ketuk pintu? Hatiku bertanya-tanya. Inilah Mujidah, salah seorang dari putri yang paling berani ketika itu. Ya, Manu Salo. Ya, sampai hari ini beliau masih single parent. Ya, siapa tahu di antara kita yang ada ingin menyesuaikan. Ya, silakan. Mudah-mudahan bisa terjadi. Ini Pak John mengenang masa lalu bersama saya. Ya. Nah, kami pernah berantem di sini. Maka itu dia Eli Memoria. Oke. Nah, selamat bersenang-senang semua. Iya. Baik, terima kasih rekan kami Mujidah. Beliau di samping kawan sekolah juga kawan sekampung. Iya, dan pernah sama-sama tadi buka Aceh. Ketuk pintu, hatiku bertanya-tanya.
cintaku, putus lagi jalinan kasih sayangku dengannya. Cuma karena rupiah, lalu engkau berpaling muka, tak mau menatap lagi. Kecewa, kecewa hatiku, terluka karena cinta. Kalau terbakar api, kalau tertutup duri, mungkin masih dapat ku tahan. Tapi ini sakit, lebih sakit. Kecewa karena cinta. Jangankan diriku, sempunkan marah bila terlalu sakit begini. Daripada sakit hati, lebih baik sakit gigi ini. Biar tak mengapa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا سمعنا مناديا ينادي للإيمان ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. Memang sangat-sangat terharu murid-murid kami yang di SMP 1 dulu rasanya lulus pun nggak mungkin lulus, tapi kenyataannya kejadian yang tahun 80 semuanya terbalik berubah untuk jadi orang yang sangat-sangat baik. Jadi harapan kami untuk ke depan ini, ya apalagi saya pribadi kalau ada umur panjang, tahun depan sudah jadi orang biasa, sudah pensiun. Jadi alhamdulillah sudah ada pengganti-pengganti kami, sudah ada mantan murid-murid kami yang sudah jadi pemimpin yang lebih besar dari kami. Kalau kami hanya sekedar guru, tapi ini ada yang sudah jadi bupati, ada yang sudah jadi kabid, kabah, pokoknya sudah besar-besar semua. Alhamdulillah, semoga Allah memberkahilah.
semua mantan-mantan murid kami ini. Saya rasa hanya ini yang dapat saya bicara, saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya ikuti dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabatku, sekarang kita dengarkan laporan panitia disampaikan oleh rekan kita Teguh Rusdi Suni. Galong tak pegang abah, benda mencang sesepuh kabingan. Syukur alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan kepada hadirat Allah yang Maha Kuasa, yang bahwasanya hari ini, detik ini bertepatan dengan Senin 20 Juli 2015, kita telah dapat berkumpul bersama-sama di pantai Suak Raya, Suak Ribai, yang sering kita kenal dengan areal dekat kuburan Cina, dan sekarang terkenal dengan Teratak Tua. Dengan izin beliaulah kita dapat berkumpul hari ini, dan selawat beriring salam tak henti-henti kita kirim ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam kebodohan ke alam berilmu pendidikan. Yang kami hormati bapak-bapak, para guru kami yang di SMP Negeri 1 Melabu. Pada saat itu kepalanya yaitu Pak Hasan Tromon, yang almarhum sekarang ya. Selanjutnya yang kami hormati bapak-bapak, ibu, para guru yang telah memberi ilmu, yang telah memberi kami modal dalam hal pendidikan, yaitu semenjak kami di bangku SMA. Para teman-teman, pasangan alumni yang telah hadir kemari, ini yang sangat kami cintai. Kemudian istimewa penghormatan kami kepada mubalik atau pemberi tausiah Ustadz kita, yaitu Pak Tengku Khairul, yang telah hadir bersama-sama kita. Kemudian laporan sementara kami, kenapa ini terjadi? Sejak 32 tahun yang lalu, setelah berangkat dari bangku SMA Negeri 1 Melabu, dan sejak 35 tahun yang lalu beranjak kaki dari SMP 1 Negeri Melabu, baru kali ini kita dapat berjumpa. Ini kronologisnya perlu saya kasih tahu kenapa hari ini terjadi begini. Terjadinya satu embrio melalui proses, akan terjadilah satu kenyataan hari ini. Ini asal muasalnya adalah terjadi informasi-informasi dan kangen-kangen, akhirnya terlekatlah ke foitus. Artinya terlekatlah ke satu perencanaan. Dunia maya sangat mendukung hubungan kami terjadi hari ini. Jadi pada saat itu, saudari Marlinda, mana orangnya? Ya, saudari Marlinda dan Melizar, beliau, saudari, membuat satu wacana. Saya selalu pulang ke Aceh Barat, ke Melabuh, kepingin sekali berjumpa sama teman-teman selokal, teman-teman sebaya. Tapi kemana mau dicari? Berkat pertolongan informasi yang tak terputus, kami duduk pertama itu di warung Pak Ulis, tepatnya di Jalan Nasional. Pasca Isya kami duduk, disitulah merancang bagaimana langkah kita selanjutnya. Dan duduk yang kedua di Ujung Kala, duduk yang ketiga di pantai Ujung Karang, duduk yang keempat finishing kami di Indatu Lorongko ini. Pada saat saya terpilih selaku ketua ini di Taman Sari Ujung Karang,
Saya katakan, kenapa harus saya sebagai ketua? Langsung dijawab Mas John, kamu bandel. Kaci tegata mendawa. Saya alihkan kepada saudara John Aswir, juga alih kepada saya. Saya alihkan kepada Arbi Padilla, juga alihkan kepada saya. Akhirnya saya bilang, saya tinggal di KW16. Lebih baik orang Johan Pahlawan saja, karena komunikasi biar lancar. Si Aurita majukan saya, Nonong Amaryanti majukan saya, Misma ngajukan saya. Akhirnya terjadilah untuk ketua dipercayakan pelaksanaan reuni ini kepada saya. Yang beraneka guna telah kita simboliskan kepada pengabdian guru kita yang secara disimboliskan kepada Bapak Jainul Jakarya. Semoga ilmu yang sangat banyak diberikan kepada kita semua dapat kita laksanakan dan dapat kita kembangkan di dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih kepada Bapak Jainul, kepada rekan kami Haji Teguh Alaidinsa dan Ibu atas kebersamaannya, dan tingkat SMP maupun guru-guru kami, pada rekan-rekan semua atas dedikasinya pada hari ini. Pada Bapak dan Ibu kami silakan kembali ke tempat. Berikutnya mohon kesediaan kepada rekan kita Haji T. Alaidinsa menyampaikan sambutan selaku sesepuh alumni. Kami sangat berbahagia, senang dapat bersilaturahmi, dapat bercengkrama dengan rekan-rekan seangkatan pada hari yang berbahagia ini. Pada panitia pelaksana kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas partisipasinya. Pada kesempatan berbahagia ini, kami juga menyampaikan permohonan maaf kepada guru-guru kami. Mungkin setelah menyelesaikan di bangku sekolah dulu, inilah waktu yang secara bersama-sama kita dapat bertemu dengan para pendidik kita, para guru kita. Sudah sekian puluh tahun, inilah baru kita bertemu dalam suasana begini. Mungkin di dalam suasana sekeseharian itu sering ketemu, tetapi di dalam suasana yang begini kali inilah pertama kita ketemu. Mudah-mudahan kami berharap kepada rekan-rekan sekalian, silaturahmi, komunikasi yang selama ini agak tersendat tadi katanya, mudah-mudahan ke depan ini dapat kita rajut kembali, dapat kita sambung kembali dengan suasana yang lebih akrab. Rekan-rekan sekalian, di sini juga kami ingin menyampaikan, bukan menyampaikan artinya ingin mengulas sedikit tentang masa kita remaja dulu. Mungkin ini sedikit saja, ini mungkin khusus kenang-kenangan di dalam waktu SMP dengan di lokal kami yaitu 3I. Saya kebetulan ketua kelas, jadi wakil ketua kelasnya saudari Nina Suryanti. Mana Bu Nina? Nah, ini wakil ketua kelas saya. Jadi pada waktu itu, mungkin selama ini saya tidak pernah bercerita, Nina, masih ingat batas pelajaran kita hilang dulu? Itu tahu siapa yang curi? Itu sayalah yang mencurinya. Hari ini saya baru bongkar. Karena sebenarnya kalau diibaratkan dalam sebuah negara, itu adalah sebuah kejahatan yang paling berbahaya karena mencuri dokumen negara. Tetapi karena kenapa?
banyak catatan-catatan kecil tentang saya di situ. Maka saya hilangkan barang buktinya. Karena banyak polos. Ya, mudah-mudahan anak-anak kami jangan mengikuti langkah yang tidak baik pada masa kami dahulu. Mungkin itu sekedar informasi ataupun sekilas info pada waktu itu. Kalau kita bercerita tidak cukup waktu tentang kenang-kenangan kami pada waktu di sekolah dulu. Cuman beda mungkin dengan anak-anak sekalian di masa Ananda. Di masa kami dulu itulah adanya. Mudah-mudahan kenang-kenangan yang tidak baik, pelajaran pada saat itu ataupun kejadian pada masa itu mudah-mudahan tidak diikuti oleh anak-anak kami pada zaman sekarang ini. Maklumlah pada waktu itu suasana memang begitu adanya. Jadi rekan-rekan guru-guru kami yang kami hormati, pada kesempatan ini dengan izin Allah, dengan doa daripada guru-guru kami, sekarang ini kami mendapat amanah memegang jabatan selaku Bupati Kepala Daerah. Jadi kontribusi, masukan, nasihat daripada para guru kami itu sangat kami butuhkan. Sangat-sangat kami butuhkan. Jadi kami berharap pada guru-guru kami dapat memberikan kontribusi yang positif kepada kami dalam memimpin Aceh Barat ini. Bapak-bapak, ibu-ibu kami tidak usah segan. Kami ini masih murid Bapak terdahulu, Pak. Jangan, artinya ada batas di antara kita. Juga baik juga dengan teman-teman. Ini masih Tito yang dulu, yang tidak alergi terhadap kritikan maupun masukan. Sekali lagi kami katakan kepada Bapak Ibu guru kami, ini masih Tito yang dulu, murid Bapak. Dan juga kepada rekan-rekan sekalian. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan yang singkat ini. Sekali lagi kami mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan dia yang nanya. Iyalah, apa juga? Apa juga? Nggak ada balas. Read aja. Enggak, nggak read. Pertama sekali takdim dan takrim kami kepada, karena di mana sebagaimana laporan dari panitia tadi bahwa sudah puluhan tahun, 35 tahun, 32 tahun kita tidak duduk bersama seperti ini, para alumni tidak duduk bersama seperti ini. Namun atas kreasi panitia pelaksana dan ibu bapak semua, hari ini kita dapat duduk dan bercengkrama, bergurau, bersenda gurau, dan menyambung tali silaturahmi sesama kita, terutama kepada guru-guru kita. Rasulullah SAW berpesan bahwa kun aliman au muta'alliman au sami'an wala takun rabi'an. Kita akui hari ini bahwa kita menjadi besar hari ini, kita menjadi pemimpin hari ini, kita menjadi orang hari ini karena adalah peran dan usaha pembinaan yang dilakukan oleh guru-guru kita. Maka derajat mereka itu lebih tinggi daripada kita. Kalau kita derajat orang nomor 2, kun muta'alliman, tapi mereka menempati posisi yang pertama, kun aliman. Jadilah kamu itu, kata Rasulullah, orang yang
sebagai sosok guru, aliman sebagai guru, atau muta'alliman atau sebagai murid atau santri. Yang kena posisi katanya, atau sami'an atau orang yang mendengar. Tapi Rasul mengatakan wala takun rabi'an. Janganlah engkau menjadikan diri kita ini sebagai orang yang keempat. Keguruhana, kemuridan, urun dengar pitan, akhirnya kita nyoji ke urun yang keempat. Apapun tidak ada predikat yang kita miliki. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang berbahagia, tentunya hari ini kita melaksanakan halal bihalal. Sebenarnya kalau kita melihat dari sejarah halal bihalal, halal bihalal itu hanya ada di Indonesia. Halal bihalal dirintis oleh seorang ulama besar di Indonesia pada era kemerdekaan, yaitu